Halo sahabat Sarah, ketemu lagi bersama dengan saya Ucek Tinggia di acara podcast Rumah Sakit Umum Sarah Medan kali ini. Nah, seperti biasa kita akan membahas masalah kesehatan yang tentunya cukup tinggi di masyarakat. Dan seperti sahabat Sarah sudah lihat, tentunya saya tidak sendiri karena kali ini kita akan ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Dokter Fatwasita, spesialis penyakit dalam, dan beliau merupakan salah satu dokter yang berpraktek di Rumah Sakit Umum Sarah Medan. Halo dokter, apa kabar dok? Halo. Apa kabar nih dok? Baik. Oke, puji Tuhan ya dokter. Kita doakan juga semoga semua sahabat Sarah yang saat ini sedang menonton video kita kali ini juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah dokter, seperti yang kita ketahui, kali ini kita akan membahas tentang penyakit demam berdarah. Karena dari beberapa informasi yang saya dapat, demam berdarah ini kasusnya cukup tinggi di masyarakat. Saya ada dapat data dari bahwa di tahun 2022 ada sekitar 153.000 kasus yang mengalami penyakit demam berdarah dan ada sekitar 1.237 orang yang mengalami kematian. Nah, kira-kira sebenarnya penyakit demam berdarah ini apa sih, dokter? Boleh mungkin dijelaskan, dokter? Tapi sebelumnya, sebelum kita lanjut berbincang-bincang, dokter boleh perkenalkan diri dulu, dokter. Karena ada pepatah mengatakan, dokter kenal kata saya. Silakan, dokter. Oke, halo sahabat Sarah. Saya Dr. Fatwasita, saya spesialis penyakit dalam, yang dimana saya juga merupakan dokter di Rumah Sakit Umum Sarah Medan ini. Saya praktek di sini dan kali ini saya akan menyampaikan sedikit banyak tentang apa itu demam berdarah, bagaimana cara menanggulanginya, dan apa bahayanya dan apa antisipasi yang harus kita lakukan untuk masyarakat-masyarakat biar angka kejadian demam berdarah bisa menurun di Indonesia. Mungkin kita lanjut aja ya Kak Wicak ya. Okay. Nah, untuk yang pertama mungkin banyak udah tahu apa itu demam berdarah. Dan ini kayaknya sudah seringnya kita dikasih tahu apa itu, bagaimana cara melakukan penanggulangannya. Nah, untuk yang pertama, demam berdarah itu adalah sakit yang diawali pastinya kan ada demam. Ya, demam tinggi, dan itu bisa menyerang semua kalangan usia, orang, umur, nggak menutup hanya dewasa saja atau anak-anak saja, tapi seluruh usia bisa diserang oleh demam berdarah. Nah, mungkin sudah banyak yang tahu juga kalau ini disebabkan oleh apa. Di sini demam berdarah itu ditularkan oleh gigitan nyamuk, yang dimana nyamuk itu ada dua jenis, tapi yang paling sering itu adalah nyamuk Aedes aegypti. Nah, nyamuk ini menyerang, dia menghisap dulu darah orang-orang yang di dalam tubuhnya menderita demam berdarah. Jadi dia menghisap misalnya si tubuh A itu ada virus demam berdarah di tubuhnya, jadi ada nyamuk nih, nyamuk Aedes aegypti, gigit tuh orang yang ada virusnya, sehingga nanti di badan si nyamuk itu berkembanglah si virus demam berdarah itu. Nah, nanti si nyamuk itu mencari mangsa ke yang lain dan menggigit orang itu. Nah, tapi perlu dicatat, nyamuk yang mana yang bisa menularkan ataupun memberi virus ke orang itu nyamuk betina. Nah, jadi kalau nyamuk jantan itu tidak bisa, karena cuma nyamuk betina yang bisa menularkan ke orang. Nah, jadi banyak yang kadang-kadang salah kaprah bilang bahwa demam berdarah ini penyakit menular. Sebenarnya tidak gitu ya. Dia bukan penyakit menular dari orang ke orang, bukan seperti infeksi-infeksi yang lain, tapi dia menular dari gigitan nyamuk. Gitu ya dokter. Cukup menarik ya dok. Jadi ini bagi masyarakat awam mungkin ada yang nggak tahu nih dokter. Apa sih dok antara perbedaan nyamuk Aedes aegypti betina dan jantan gitu kan dok? Kemudian iya, karena kan pasti banyak yang bertanya ya dok ya. Sebenarnya kalau dilihat secara kasat mata ya, nggak terlalu berbeda. Cuman mungkin kalau diperhatikan ukuran si betina itu biasanya lebih besar dari jantan. Gitu ya sahabat Sarah. Jadi mungkin kalau secara kasat mata nggak nampak ya dok. Nah dokter, apabila sudah mengalami penyakit demam berdarah nih dok, kira-kira tanda gejalanya apa sih dok? Biar kita tahu nih, karena kan demam juga kan ada demam biasa ya dok ya, ada juga yang sampai 3 hari. Nah gimana sih dok kita bisa bedain demam biasa dengan demam yang disebabkan oleh penyakit demam berdarah? Memang ya demam itu banyak
Jadi nggak melulu demam itu penyakit A, B, C, D, tapi dia bisa banyak sekali. Nah, khasnya demam berdarah ini kan oleh virus. Demam virus itu biasanya demam tinggi. Tinggi sekali. Nah, biasanya di atas 38,5, bahkan ada yang sampai hiperpireksia sampai 40 ataupun 41. Jadi dia datang dengan demam tinggi yang jenis demamnya itu demam tinggi mendadak. Tidak ada misalnya demam pada sore hari, misalnya tinggi aja gitu. Iya, dia tidak melihat dia tidak melihat waktu, mau sore, mau siang, mau malam, dia tiba-tiba tinggi mendadak. Nah, habis itu di demam berdarah ini ada namanya fase pelana kuda. Mungkin pernah dengar juga ya. Nah, fase pelana kuda itu adalah bukan jenis, gambaran demamnya. Jadi demam itu seperti pelana kuda, di mana dia seperti yang saya bilang, hari awal itu tinggi mendadak. Jadi hari 1, 2, 3 itu biasanya tinggi mendadak. Nah, dimulai hari keempat, kelima, dia seperti pelana kuda, turun. Nah, tapi banyak orang yang ngira udah sembuh nih demamnya. Justru itu salah, di mana saat turun, saat dia tidak pasien bebas demam di hari 4 ke 5, itu adalah fase kritis, kita bisa bilang. Apa itu fase kritis? Fase kritis itu adalah jika virus sudah masuk ke badan manusia, ya kan, virusnya itu menyerang sel darah. Sel darah yang mana? Sel darah yang namanya trombosit. Jadi sering tuh pasien-pasien kalau misalnya diperiksa gitu, oh trombositnya turun. Nah, ya itu biasanya itu sudah mengarah kemana? Ke demam berdarah. Ya, walaupun ada penyakit lain yang menyebabkan beberapa komponen darah itu turun, termasuk di trombosit. Tapi ini kan kita bicara konteksnya demam berdarah ya. Dia menyerang yang namanya trombosit. Jadi di saat fase pelana kuda, demam bebas demam, disitulah si virus itu yang benar-benar lagi aktif-aktifnya menyerang sel trombosit. Nah, kenapa ada berdarah gitu ya? Karena saat orang demam berdarah itu dia akan mengeluarkan banyak darah, bisa berdarah-berdarah dia. Selain demam, dia ada berdarah-berdarah. Ada namanya manifestasi atau gejala tambahan berdarah. Seperti apa? Yang paling simpel adalah bintik-bintik biasanya. Bintik-bintik di kulit warna merah biasanya, makanya pasien-pasien datang, dokter nggak jarang langsung ada bintik-bintik nggak? Gitu. Bintik-bintik yang mana? Nah, bintik-bintik di tangan. Nah, bedakan bintik-bintik karena pecah pembuluh darah dengan bintik-bintik gatal. Nah, biasanya nanti kita dokter-dokter tuh melakukan agak direnggangkan kulitnya. Kalau pecah pembuluh darah, bintiknya tuh nggak hilang, dia akan ada. Itu artinya, Dok? Itu artinya ada manifestasi pecah pembuluh darah karena trombosit yang tadi yang diserang. Nah, trombosit itu kan sedikit ya, agak ada kedokterannya. Trombosit itu khususnya untuk pembukaan darah. Jadi kalau trombosit diserang, maka bisa pecah pembuluh darah. Nah, selain yang itu ya seperti mimisan, tandanya juga ya. Jadi mimisan atau pas sikat gigi kok banyak gusi berdarah, ataupun tidak sikat gigi tiba-tiba gusi berdarah. Atau untuk perempuan misalnya menstruasi. Nah, jadi yang biasanya menstruasinya biasa aja tuh jadinya berlebihan. Nah, itu perlu kita tanyakan. Kadang kita lupa nih pasien perempuan ya kan, kayak karena saya penyakit dalam, saya dokter dewasa ya. Jadi kita lupa kadang-kadang kayak mana siklus mensnya gitu, atau panjang. Ya dok, saya nggak berhenti-berhenti nih gitu. Itu harus kita tanyakan. Jadi manifestasinya adalah perdarahan. Cukup menarik sekali ya sahabat Sarah ya. Jadi dokter, ini tadi berdarah ya dok. Jadi artinya berdarah ini bisa di semua bagian area tubuh ya dok. Tidak ada yang tertentu ya. Iya. Jadi bisa semuanya. Jadi kadang nggak, ya paling sering tuh kan kita tanya ya, mimisan tadi, gusi berdarah. Kadang orang bisa perdarahan lambung. Jadi nggak sedikit saya muntah dok, isinya darah. Atau kalau yang sudah hampir shock gitu ya, pasien-pasien yang hampir shock justru bisa keluar darah dari kulit. Nah, kulit kita pori-porinya keluarnya darah, itu bisa. Itu kayaknya kalau udah ada ya sudah hampir turunnya ke shock. Jadi kan memang demam berdarah ini kan ada tingkatan-tingkatannya gitu.
Nah jadi ya banyak sih, selain berdarah-berdarah ya ada keluhan-keluhan lain. Itu yang paling sering dikeluhkan apa? Sakit badannya, ngilu-ngilu, ngilu-ngilu sama tulang. Kadang dia menyerang juga sistem pencernaan. Jadi nggak sedikit pasien mengeluhkan mual, muntah, rasa nggak nyaman gitu. Dikirain demam, sakit lambung, nah gitu. Padahal kalau kita cek mungkin itu adalah demam berdarah. Oke, berarti itu tadi tanda-tanda Kurang lebih ya, seperti dok. itu. Jadi dok, pada saat kapan nih dok seharusnya sahabat Sarah harus kayaknya nih udah mulai demam nih hari pertama, harus langsung ke rumah sakit atau observasi dulu gitu dok? Jadi Minum obat demam ya, aja atau gimana? jadi Kira-kira dokter ini gimana? kalau misalnya untuk demam ya kan, dia itu yang kita saranin sama pasien adalah kalau misalnya demam di rumah ya boleh kita minum obat demam dulu tapi biasanya kalau misalnya demamnya tidak turun atau misalnya setelah minum obat demamnya naik lagi, ya kita bisa saranin pasien untuk datang ke IGD, nanti akan dicek gitu. Nah, tidak semua demam berdarah itu harus dirawat inap, enggak ya. Bisa juga rawatan rumah. Yang penting kalau demam berdarah itu adalah kita kecukupan cairan. Obatnya adalah cairan. Kita menjaga asupan cairan biar jangan kurang cairan sehingga nanti bisa jatuhnya ke shock gitu. Oh gitu ya. Jadi kapan ke dokter? Ya boleh misalnya awal demam, dok saya demam tinggi sekali. Boleh cek darah duluan, nggak apa-apa gitu. Tapi ya nggak sih, ya untuk screening. Tapi kalaupun misalnya mau minum obat dulu di rumah ya nggak apa-apa. Tapi syaratnya kalau misalnya demamnya nggak turun-turun, misalnya sudah minum obat demamnya naik lagi, bolehlah ke rumah sakit, ke IGD untuk kita lakukan observasi. Oke, jadi gitu ya sahabat Sarah. Nah, oke dokter, terlepas dari situ nih dok, ini kan lagi musim penghujan juga ya dok, cuaca lagi nggak menentu. Ada nggak sih dok kaitannya dengan demam berdarah atau itu hanya mitos saja dok? Oke, ya sebenarnya musim pancaroba itu banyak ya, nggak hanya demam berdarah, penyakit-penyakit virus dan penyakit-penyakit bakteri lain senang dengan musim yang pancaroba. Kadang panas, tiba-tiba hujan ya. Cuman memang hujan, nah balik lagi ke awal, ya kan, nyamuk si Aedes aegypti itu berkembang biak di genangan air yang bersih. Nah, jadi kalau yang bersih ya, ya, jadi kalau hujan ya kan, banyak kan genangan airnya itu jernih ya. Nah, itu sih kaitannya kenapa musim hujan itu musimnya si demam berdarah gitu kan. Kadang hujan belum kering, panas, belum siap panasnya, hujan lagi. Jadi di situ bener sangat happy sih nyamuknya itu bereproduksi gitu. Jadi ya memang mungkin kaitannya. Dibilang mitos sih ya enggak, tapi ya nggak menutup kemungkinan di saat kemarau panjang pun bisa. Justru saat kemarau panjang si Aedes aegypti-nya itu yang lebih ganas biasanya. Jadi kok kemarau panjang gitu si nyamuknya itu memang nggak banyak, tapi biasanya lebih ganas. Jadi ya memang dibilang mitos ya enggak, memang karena kan hujan dia memang suka bereproduksi di genangan air bersih. Nah itu nanti akan kita kaitin gimana cara menanggulangi. Iya. Oke dokter, jadi kalau misalnya sudah terkena penyakit demam berdarah nih dok, apa sih dok dampaknya ke depannya gitu dok? Oke. Nah jadi kalau misalnya demam berdarah kadang-kadang kan ada yang nanya bisa kena lagi nggak sih dok gitu. Ya bisa aja, nggak apa-apa. Maksudnya bisa saja orang yang sudah kena lagi itu bisa saja. Nah kalau dampaknya itu ya saya bilang kalau misalnya terbengkalai, kadang-kadang orang tuh suka yang mikir di fase pelana tadi, di fase yang bebas demam. Mereka kira sudah enakan, rupanya di situ kan pas memang si virusnya itu lagi bekerja dengan sangat luar biasa, ngancurin trombosit. Nah, kalau misalnya pasien datang ternyata sudah ada tanda-tanda trombositnya turun, memang boleh kita saranin untuk rawat inap, atau misalnya pasiennya kita suruh cek darah berkala gitu. Nah, yang kita takutin apa? Jatuhnya ke shock, dimana misalnya perdarahan hebat, kita nggak sempat. Nah, kita nggak sempat untuk menanggulangi.
Nah, pasien datang sudah dengan keadaan shock, tensi turun, pendarahan hebat, nggak bisa kita kejar. Nah, ingat kalau untuk transfusi darah, ya di sini kan kita transfusi darah itu nggak secepat yang gimana. Nah, jadi bisa dibilang nggak simple tapi nggak Oke juga ya. gitu. Yang penting adalah kebutuhan cairan. Oke. Gitu. Seperti kebutuhan cairan harus terpenuhi ya dokter. Nah, Mm-mm. itu kan tadi ada resiko ini ya dokter ya, risikonya yang agak parah gitu. Jadi kan kita berharap nih dok agar jangan sampai terjadi nih demam berdarah ya sahabat Sarah ya. Nah kira-kira untuk mencegah terjadinya penyakit demam berdarah ini sebaiknya gimana sih dokter? Supaya jangan sampai terjadi hal yang nggak kita inginkan ya dok. Oke, mungkin udah pernah sering dengar lah ya kalau musim hujan ini kita biasanya ada namanya 3M ya, di mana-mana, di puskesmas, posyandu, rumah sakit udah jelas itu ya ada 3M. Tapi jangan lupa ada plusnya. Iya ada plus. Ada plusnya. Nah, 3M itu apa? Menguras misalnya tempat yang ada genangan airnya jangan dibiarkan ya. Terus misalnya ada sampah-sampah itu seperti tempat-tempat botol atau tempat-tempat minuman campur ataupun bekas snack-snack anak-anak. Nah, itu tuh kan bisa tergenang Kulit-kulit kemasan air gitu ya, ya, dok. kulit kemasan ya yang tidak hancur kalau misalnya kena air ya kan. Kalau misalnya organik itu kan dia akan hancur ya kan. Kok sampah plastik itu nggak hancur ya, itu kita kubur untuk mengurangi tempat berkembang biaknya si nyamuk. Nah, habis itu menutup jika misalnya memang kadang-kadang ya di musim pancaroba kadang mau panas sekali sehingga misalnya kesusahan air, pastilah orang ada nampung air hujan ya kan. Nah, kita suruh tutup tempatnya, jangan terbuka, karena kalau misalnya terbuka ya itu si nyamuknya Kesukaan nanti kita lihat bentar aja udah ada jentik-jentik di situ. Nah, plus-plusnya yang lain, nah ini perlu dibahas. Nah, untuk mungkin sahabat Sarah udah pernah dengar atau pernah selentingan-selentingan ada program sekarang yang namanya vaksin. Ya. Jadi saat ini ada vaksin untuk DBD. Iya dok. Ya. Nah, itu diberikan pada usia kapan sih dokter sebaiknya untuk yang Nah, dewasa? untuk yang saat ini vaksin itu diberikan pada usia 6 sampai 45 tahun. Jadi pasien dewasa, pasien-pasien 18 tahun sampai 45 tahun boleh yuk datang. Bisa ya. Kita vaksin. Nah, mungkin ada yang dengar untuk apa sih vaksin Iya, ini? cara kerjanya gimana sih dokter? Maksudnya apa sih gunanya vaksin itu ya? Bukannya kalau divaksin bisa juga kena. Nah, ya memang ya kan, yang namanya vaksin, apapun vaksinnya itu kan pasti bukan vaksin itu, kita harus disclaimer ya, kita harus garis bawahi bahwa vaksin itu tidak mencegah bukan deh, tidak menyebabkan bukan orang divaksin pasti tidak kena, itu salah ya. Apapun yang namanya vaksin dia bukan berarti orang jadinya kebal. Nah, vaksin di sini dibutuhkan untuk apa? Misal resikonya lebih rendah, resiko terkenanya lebih rendah. Yang kita mau goals dari vaksin ini adalah misalkan orang terkena nih sama si virus nih, apalagi virus DBD nih ya, gejalanya itu nggak seberat orang yang tidak vaksin. Nah, jadi misalnya kita kasih perbandingan, misalnya ada si A dan si B, si A divaksin, si B dan divaksin, kita kasih nih nyamuknya sama-sama nyerang dengan misalnya komposisi virusnya sama nih nyamuknya ya kan, yang kita sama si B. Yang sudah divaksin biasanya gejalanya itu nggak separah dengan orang yang tidak divaksin, karena dia sudah ada punya terbentuk kekebalan sendiri gitu. Tapi bisa kena ya bisa aja gitu, karena vaksin itu bersifat untuk mengurangi, biasanya mengurangi resiko kedepannya dan mencegah jangan terjadi gejala yang terlalu berlebihan gitu. Jadi ya perlu nggak sih dok? Ya kalau tema saya ya perlu, karena kan memang kita daerah tropis ya. Tropis itu kan memang endemis untuk yang namanya penyakit-nyamukan. Nah, senang nyamuk-nyamuk hidup di daerah tropis. Jadi ya perlu untuk vaksin ini gitu. Kalau di dewasa interval waktunya itu biasanya vaksin diberi 2 kali. 2 kali ya dok. Di saat bulan ke-0 sama nanti di bulan ketiga. Berarti cukup 2 kali ya. Sementara cukup 2 kali dulu untuk vaksinnya. Jadi ya yuk kita vaksin. Oke dokter, jadi itu ya dok, sangat penting sekali berarti vaksinnya. Nah sebelum vaksin berarti ada dong dok yang harus kita perhatikan. Kira-kira apa sih dokter?
vaksin itu bisa diberikan pada orang yang sehat. Jadi kalau misalnya kita tanya nih, misalnya ada datang nih, dok saya mau vaksin dong, vaksin demam berdarah gitu ya. Kita harus tanya, kita harus periksa bagaimana suhu badannya, dia dalam keadaan fit atau enggak gitu kan. Terus yang paling penting ada nggak penyakit imunitas yang lain. Karena vaksin yang akan disuntikan ini, yang namanya vaksin virus, yang akan disuntikan adalah virus yang dilemahkan. Nah, jadi memang kontraindikasi atau kita tidak bisa kasih sama pasien-pasien dengan gangguan imunitas. Seperti apa? Ya penyakit-penyakit imunitas lah ya. Ya mungkin kalau gampangnya misalnya penyakit-penyakit lupus. Nah, itu nggak kita sarankan karena penyakit imunitas itu kan menyerang imun yang rendah. Kalau kita kasih virus yang ada bukan sehat, pasiennya makin sakit. Jadi perlu kita perhatikan adalah pasien dalam keadaan sehat, jangan lagi demam, tidak sakit lah. Ya, itu harus kita perhatikan untuk dewasa. Dan yang kita tanya ada penyakit bawaan nggak? Jadi kalau misalnya kita ragu nih, kita cek lah dulu. Misalnya kita ragu nih, kayaknya gambaran-gambaran imun nih. Nah, ya kita observasi dulu, kita screening. Kalau misalnya aman, boleh kita vaksin. Oke dokter, tapi keamanan vaksinnya dijamin aman nggak dok? Supaya sahabat Sarah lebih yakin bahwa oke, aku fix harus vaksin DBD nih. Ya, vaksin ini yang ada ini sudah diuji, sudah cukup lama pengujiannya, dan sampai saat ini sih saya baca-baca dari teman-teman ya, yang namanya efek setelah vaksin ya itu pasti ada, dan itu nggak bisa kita pukul rata ada ini. Dia bisa aja cuman nyeri pada bekas pada bekas suntikan. Nah, kadang ada orang yang begitu divaksin entah itu sugesti atau apa jadi demam-demam, meriah, itu kadang ada. Nah, jadi memang ya orang kadang-kadang takut nih divaksin, takut apa? Efek samping setelah vaksin. Ya, tapi saya garis bawahin lagi, vaksinnya sudah diuji. Kan nggak mungkin ya vaksin itu akan keluar kalau misalnya memang sudah diuji dan aman untuk digunakan. Buktinya bisa untuk anak-anak. Saya juga ingin menambahkan bahwa terkait tadi ya vaksin tadi, bahwa vaksin ini sudah direkomendasikan oleh Perhimpunan Penyakit Dalam Indonesia dan Perdoki, Perkumpulan Dokter-Dokter Okupasi Indonesia. Nah, jadi vaksin ini pun ya Kak Wicca, itu kita rekomendasikan juga bagi orang-orang yang tinggal di daerah endemis. Nah, atau misalnya ada nih tugas luar nih, para pekerja-pekerja yang mau datang ke daerah endemis, itu kita sarankan kita vaksin dulu. Nah, habis itu kita tanyakan, atau yang mau tinggal nih di daerah endemis, itu adalah tembakan yang misalnya sasaran yang di mana-mana aja gitu. Ya, tapi bukan berarti orang-orang yang harus ke daerah endemis nggak boleh, enggak. Cuman maksudnya kita memberikan edukasi terkhusus kan gitu pada pasien-pasien, pada orang-orang yang ingin masuk ke daerah endemis. Jadi kan misalnya ada nih lokasi daerah wisata ya, kadang sering gitu tuh mau ke daerah wisata tapi ternyata di situ pernah ada endemis dengan demam berdarah. Nah, itu bolehlah vaksin dulu. Iya. Oke, sahabat Sarah, itu dia tadi informasi yang sangat penting yang kita dapatkan dari Dokter Fatwasita SPPD. Tentunya kita harus menjaga kesehatan, menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita juga untuk selalu melaksanakan 3M plus tadi ya dok ya, menguras, mengubur, dan menutup. Plusnya apa nih dok? Plusnya tadi salah satunya adalah vaksin, yang kedua adalah banyak sih sebenarnya ya. Jadi salah satu yang paling penting adalah vaksin ya dok. Sama boleh tuh pelihara ikan pemakan jentik. Pemakan jentik ya dok. Nah, jadi itu dia sahabat Sarah, jadi betapa pentingnya juga vaksin, dan saat ini di Indonesia juga pemerintah sudah mengadakan salah satu vaksin untuk pencegahan DBD, untuk mencegah terjadinya semakin meningkatnya kasus-kasus penyakit demam berdarah ini. Jadi mari sahabat Sarah, sudah tersedia vaksin
vaksin pencegah demam berdarah juga sudah tersedia di Rumah Sakit Sarah. Dan bagi sahabat Sarah yang mungkin mau konsul lebih dalam dengan Dr. Fatwasita spesialis penyakit dalam, beliau praktik di Rumah Sakit Sarah setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai 12 siang, dan setiap hari Senin, Kamis, dan Sabtu by appointment. Oke sahabat Sarah, tetap sehat dan jaga kesehatannya. Sampai ketemu kembali. Saya Ucek Timih yang mohon undur diri, dan dokter. Saya Dr. Fatwasita, saya undur diri. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.